ini 50 RIM. Nah, 50 RIM, otomatis PPN-nya akan muncul, kemudian PPH-nya juga akan muncul. Dengan total belanja 3.2150. Kali ini kita akan membongkar tip-tip atau trik dalam Excel yang tentunya akan sangat membantu kita dalam mengerjakan sesuatu, khususnya dalam menghitung pajak. Ya, khusus untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung PPN dan PPH pasal 22 dengan mudah di Microsoft Excel. Untuk PPH 21, cara menghitungnya silakan cek link deskripsi di atas. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Mari ikutin terus video ini sampai selesai. Baiklah semuanya, ini adalah bentuk jadi dari nota belanja barang yang dilengkapi dengan penghitungan pajak PPN dan PPH pasal 22. Nah, contohnya seperti ini. Kita tinggal ganti jumlah ya. Misalnya di sini kita ganti 5 RIM. Nah, otomatis PPN dan PPH-nya menghilang ya, karena tidak sesuai dengan syarat yang sudah kita tentukan. Nah, bagaimana kalau kita tambah untuk jumlah yang 2.565, ini kena pajak PPN dan juga kena pajak PPH 22. Nah, kemudian bagaimana kalau kita turunkan lagi? Nah, kalau jumlahnya 1.315, ini kita hanya dikenakan PPN-nya saja tanpa PPH 22. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita langsung saja masuk ke proses pembuatan nota ini. Baiklah teman-teman semuanya, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam pembuatan nota lengkap dengan pajak ini, yang pertama adalah kita siapkan file atau sheet nama barang dengan format seperti ini, kode, nama barang, dan harga. Kode kita gunakan untuk memanggil nama barang dan harga barang supaya kita tidak repot lagi ketik nama barang dan harga barang. Dalam hal ini kita gunakan fungsi VLOOKUP. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita siapkan desain dari nota yang kita inginkan sesuai dengan selera. Teman-teman boleh browsing bentuknya di Mbah Google. Kemudian yang ketiga, setelah kita selesai mendesain nota lengkap dengan pajak sesuai dengan selera kita, kemudian kita tinggal memasukkan fungsi-fungsi Excel apa saja yang kita gunakan. Mari teman-teman semuanya lanjutkan nonton video ini. Kalau belum mengerti, jangan di skip. So, kalau sudah mengerti silakan saja, kalau teman-teman mau skip. Oke, yang pertama fungsi yang harus kita gunakan ada di kolom, yaitu kolom tanggal. Nah, di sini kita menggunakan fungsi today. Nah, fungsi today ini untuk menampilkan tanggal sekarang sesuai dengan yang tertera di komputer kita. Nah, sehingga tujuannya kita tidak perlu lagi setiap hari mengganti tanggal nota di atas. Oke, caranya kita tinggal mengetik, yaitu sama dengan kemudian today, kemudian tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, simple sekali. Nah, di sini tanggal hari tersebut langsung muncul secara otomatis. Nah, sehingga besoknya kalau kita buka lagi nota ini, maka tanggalnya akan otomatis berubah. Kemudian yang kedua yaitu fungsi VLOOKUP dan dilengkapi dengan fungsi if error, yaitu untuk mengisi bagian di bawahnya. Oke, sekarang kita bahas fungsi dari if error. Kenapa kita memasukkan fungsi if error? Oke, fungsi ini disandingkan dengan VLOOKUP karena saat kita menggunakan fungsi VLOOKUP terdapat kekurangan, yaitu saat data belum diisi muncul pesan yaitu hashtag kemudian N per A, nah atau rumus error ya.
Padahal kita tidak salah dalam penulisan rumus, hanya saja belum kita isi. Jadi untuk menghindari hal ini kita gunakan fungsi if error. Oke, fungsi ini kita gunakan pada kolom jenis barang, yaitu pada C1. Nah, di sini ya jenis barang dan harga barang D11. Berarti kita menggunakan di dua sel ini, sel C11 dan sel D11. Oke, berikut kita coba input fungsi if dan is errornya. Oke, yang mana rumusnya? Oke, sekarang kita coba ketik rumusnya ya. Untuk jenis barang sama dengan if error kemudian VLOOKUP kemudian kita VLOOKUP yaitu kodenya ya B11 kemudian titik koma kita VLOOKUP bagian sheet nama barang. Oke, sheet nama barang kemudian kita blok dari A2 sampai C7. Oke, kita blok dari kemudian kita tambah titik koma kemudian kita tambah nama barang ada di kolom nomor 2, kolom 1, kemudian ada di kolom 2. Kita ketik 2, kemudian tambah lagi titik koma, kemudian kita pilih yaitu bagian bawah exact match, kemudian kita tutup kurung. Oke, untuk menghindari supaya belum diinput hasilnya tidak muncul, maka kita tambah bagian di belakangnya yaitu titik koma lagi, tambah kutip, kemudian spasi, kutip, kemudian kita tutup kurung lagi dan kita enter. Oke, yang berikutnya yaitu untuk kolom harga. Oke, untuk sel harga ini kita tinggal copy paste aja rumus yaitu jenis barang, kita blok kemudian copy. Setelah itu kita pastikan di sel harga. Oke, kita pastikan. Nah, di sini kita tinggal yaitu mengganti bagian yang letak kolomnya ya. Oke, letak kolom kita ganti dengan 3. Oke, kita enter. Nah, ini 3 ini kita ambil dari nama barang tadi. Nah, ini harga 1, 2 dan kolom ketiga. Oke, kita lanjut ke rumus untuk sel jumlah. Oke, untuk sel jumlah kita gunakan juga fungsi sama dengan if. Oke, if kemudian is error kemudian if error D11 kemudian kita kalikan dengan E11. Oke, kali dengan E11, kemudian tutup kurung, kita tambah yaitu titik koma, kemudian 0, titik koma lagi, kemudian D11 kita kalikan dengan E11, kemudian tutup kurung dan kita enter. Oke, sekarang sudah untuk jenis semua fungsi sudah untuk jenis barang, kemudian untuk harga dan jumlah. Oke, sekarang kita coba tambahkan kode di bagian B11. Oke, sekarang kita lihat sheet nama barang. Oke, sekarang kita lihat F4 dan A4. Ini adalah kode ya, kode untuk kertas HPS Folio dan kode untuk kertas HPS Quarto. Oke, sekarang kita coba input kodenya yaitu F4. Oke, F4. Nah, ini muncul yaitu kode F4 jenis kertas HPS Folio, kemudian harganya 50.000. Kita tinggal isi berapa jumlah pembelian. Misalnya 4, kita tinggal tulis atau ketik 4. Nah, kemudian jumlah harganya akan muncul secara otomatis. Nah, kemudian untuk yang ke bawahnya,
Oke ya, untuk yang ke bawahnya kita tinggal tarik atau drag ke bawah. Oke, seperti itu. Harga juga kita tinggal drag ke bawah. Kemudian jumlahnya juga sama. Nah, sekarang kita coba lagi yang nomor 2, yaitu A4. Oke, A4. Nah, ini langsung muncul, tinggal ketik jumlah, yaitu 5. Nah, ini sudah muncul, berarti rumusnya bekerja dengan baik. Kemudian kita lanjut lagi ke total belanja atau total jumlah barang yang dibelanjakan. Ini kita hanya menggunakan rumus seperti biasa, simple sekali, yaitu sama dengan sum, kemudian kita klik 2 kali, kemudian kita blok dari E11 sampai E16. Oke, kita tutup kurung dan kita enter. Nah, kemudian lanjut lagi ke total belanja. Total belanja ini sama juga dengan yang di quantity, yaitu sama dengan sum, klik 2 kali, blok dari atas sampai ke bawah, kemudian tutup kurung dan kita enter. Nah, ini sampai di sini untuk kolom atau tabel dari nota ini sudah siap digunakan atau sudah selesai. Kemudian kita tinggal mengurus di bagian pajak ya. Oke, di sini ada DPP. DPP ini adalah dasar pengenaan pajak. Nah, DPP ini biasanya diambil, kita lihat kolom bantu pajaknya ini. Oke, dasar pengenaan pajak atau DPP itu 100 dibagi 110. Itu dapatnya 0,9. Oke ya. Untuk DPP ini apabila belanja ini minimal belanja 1 juta, maka kita dikenakan PPN 10%. Kemudian apabila di atas 2 juta, kita dikenakan lagi PPh pasal 22, yaitu sebesar 1,5%. Oke, sekarang kita coba masukkan fungsi atau rumus Excel-nya. Oke, untuk DPP kita ketik yaitu sama dengan key 3. Oke, kita ambil key 3 hasil DPP tadi ya. Key 3 kita kalikan dengan F17. Oke, kita lihat F17 yaitu jumlahnya ya, dikalikan dengan jumlah total, kemudian kita enter. Nah, ini dia DPP-nya. Ini adalah dasar dari pengenaan pajak kita. Nah, kalau ini lebih dari 1 juta, maka kita dikenakan pajak. Kalau di bawah berarti tidak kena pajak. Oke, kemudian lanjut ke PPN. Nah, untuk yang bagian PPN ini kita menggunakan rumus yaitu sama dengan if. Oke, if F17. Oke, kita lihat F17 total belanja. F17 kemudian lebih besar atau sama dengan 1 juta. Oke, ini untuk PPN ya, berarti sama dengan 1 juta. Kemudian kita titik koma, maka 10%, ini 10% kita kalikan dengan DPP. Oke, kita kalikan dengan DPP. Kemudian titik koma, kita tambah 0, kemudian tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, oke, segitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi fungsi untuk PPh 22 yaitu sama dengan if F17. Oke, F17 ini jumlah total. Lihat ya, jumlah total ini lebih besar atau sama dengan 2 juta. Oke, sama dengan 2 juta. Ini ya, sama dengan 2 juta. Kemudian kalau sama dengan 2 juta berarti yang 1,5% ini kita kalikan dengan
kita kalikan dengan F18 yaitu DPP-nya. Kemudian titik koma, kemudian tambah 0 dan kita tutup kurung dan di enter. Nah, kemudian lanjut ke total bayar. Oke, total bayar gunakan rumus yaitu sama dengan F17 total belanja, kemudian ditambah F20 PPN, kemudian ditambah dengan PPH 22, kemudian kita enter. Oke, sekarang kita coba sekali lagi ya, kita lihat, kita tes, kemudian kita lihat di sheet nama barang, kita lihat di sini ada kode barang PNS yaitu pena standar, harganya 1.500. Kita coba ketik di sini di kode yaitu PNS, kemudian PNS kita enter. Nah, ini muncul pena standar 1.500, kita tinggal ketik jumlahnya, misalnya satu lusin 12. Nah, harganya 18.000. Nah, dengan ini total belanja 468.000, ini belum dikenakan PPN dan PPH 22. Oke, sekarang kita coba dinaikkan, misalnya ini 50 rim. Nah, 50 rim otomatis PPN-nya akan muncul, kemudian PPH-nya juga akan muncul. Dengan total belanja Rp3.2.155. Oke, teman-teman, sampai di sini proses perhitungan PPN dan PPH 22 selesai. Pajak kita sudah otomatis akan muncul apabila memenuhi syarat yang kita tentukan. Oke, jangan di skip dulu, kita masih ada tahap terakhir yaitu tahap perapian nota. Oke, di sini tahap perapian nota. Oke, di bagian nota ini ada hal-hal yang tidak kita perlukan untuk dimunculkan. Nah, supaya rapi, jadi kita hidden aja ya. Misalnya untuk dasar pengenaan pajak ini tidak perlu dimunculkan, maka kita hiddenkan aja. Klik kanan, kemudian pilih yaitu hide. Nah, otomatis di sini akan disembunyikan. Kemudian apabila ada embel-embelnya lagi seperti ini, kita blok lagi, kemudian klik kanan, kemudian di hide lagi. Nah, dengan nanti hasil akhirnya akan seperti ini supaya lebih rapi. Sampai di sini udah siap, nota kita udah selesai, berarti tutorial kita juga selesai. Oke, bagi yang mau file latihan silakan berkomentar dengan meninggalkan alamat email. Insya Allah dengan segera akan saya kirim. Gratis tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam Exceller.